Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, hari ini kakak bisa menyapa adik-adik semua dengan kisah bertema Aku dan Temanku. Nah, kisah hari ini berjudul Bermain Apa? Karya Hasmar Afandi dan Elvira Noviantiken. Bagaimana ya kisahnya? Yuk, simak baik-baik ya. Let's read. Aduh, lagi-lagi tidak ada sinyal. Ma, sinyal hilang lagi. Keluh Caca kepada Mama. Ya sudah, tidak usah bermain ponsel dulu, kata Mama. Mendengar percakapan mereka berdua, Dewi, sepupu Caca, mengajak Caca untuk bermain. Caca, bermain dengan kami saja yuk. Tapi ternyata Caca lebih senang bermain ponsel. Nah, bisa adik-adik lihat bagaimana tingkah Caca ketika bermain ponsel. Tubuhnya sampai ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan jinjit ke atas. Tapi masalahnya, sinyal di sini kadang-kadang menghilang. Ya, Caca sedang berlibur ke Batipuh, rumah Dewi. Nah, di sini lebih tinggi. Mungkin sinyal lebih kuat, kata Caca. Tapi, tetap sinyalnya tidak cukup untuk bermain game kesukaannya. Dan suara-suara dari lapangan membuat Caca mengalihkan pandangan. Apa permainan yang mereka lakukan ya? Aku jadi penasaran. Tak berselang lama, Dewi memanggil Caca. Caca, ayo ikut main, Ca. Sini, Ca. Caca tidak begitu berminat, tetapi akhirnya dia turun juga. Dia berpikir, siapa tahu sinyal di lapangan lebih kuat. Sesampainya di lapangan, Caca pun bertanya kepada teman-temannya. Kalian bermain apa? Sebenarnya Caca tahu itu permainan kelereng, tetapi ia melihat ada lingkaran-lingkaran tersebut di sana. Caca pun berpikir, untuk apa guna dari lingkaran-lingkaran itu? Kemudian salah satu anak laki-laki itu menjelaskan, begini cara mainnya, Ca. Pertama, semua kelereng diletakkan di dalam lingkaran ini. Lalu, pemain menentukan giliran, bisa home pimpah atau suit. Bisa juga dengan menggulirkan kelerengmu. Pemain mendapat giliran lebih dulu jika titik jatuh kelereng paling mendekati lingkaran. Dari garis ini, pemain harus membidik kelereng di lingkaran dengan kelereng lain. Nah, jika berhasil, kelereng yang berhasil dikeluarkan dari lingkaran menjadi milik pemain itu, kata temannya. Menarik. Caca pun ingin mencobanya. Aha, boleh juga. Caca senang bisa mencoba permainan tersebut. Dan sekarang Caca ingin mencoba permainan lain. Mau bermain golf? Tanya anak lain. Satu kelompok menjaga garis-garis ini, sementara yang lainnya berusaha menerobos. Caca tahu permainan ini. Dia berkata, ini mirip gobak sodor kalau di Jakarta. Kemudian anak lain pun menawarkan kepada Caca, atau bermain sepak tekong. Tekong itu berarti kaleng. Kamu harus menendang tumpukan batu dan kaleng ini. Duak! Suara seseorang mulai menendang tumpukan batu. Tidak berselang lama, Dewi kembali menawarkan bermain dengan Caca. Bagaimana kalau bermain tali? Loh, kok talinya ada dua? Tanya Caca terheran-heran. Caca merasa ia harus mencoba permainan ini. Caca pun mencobanya. Nah, lihat adik-adik semua bagaimana Caca bermain lompat tali ini. Apakah kalian juga pernah bermain ini di rumah? Aduh,
duduk kakiku. Ketika asik bermain, kaki Caca terlilit oleh tali-tali itu. Nah, ternyata bermain lompat 2 tali susah juga. Begitu yang dipikirkan oleh Caca. Ketika Caca terjatuh, teman-temannya pun membantu Caca. Mereka kemudian tertawa bersama-sama. Nah, karena sudah sore, Caca dan Dewi pun segera pulang. Permainan-permainan ini sangat seru sekali bagi Caca. Besok, Caca pun mau ikut bermain lagi. Setelah itu, Caca jadi bermain, gadgetnya semakin berkurang, dan dia semakin sering untuk bermain bersama teman-temannya. Wah, ternyata bermain bersama teman memang sangat asik ya. Adik-adik di rumah pasti juga senang kan jika bermain bersama teman-teman? Nah, itulah kisah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.